Oke, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya untuk yang bekerja atau berbisnis. Ya. Oke, pada pagi hari ini saya ingin membahas satu tema tentang insting seperti itu ya. Judulnya adalah insting ya. Jangan lupa untuk yang lihat di YouTube silakan untuk subscribe dan like. Seperti itu. Kalau ada komen silahkan ya, yang baik-baik aja ya, yang positif, yang negatif saya hapus seperti itu. Oke. Jadi manusia ya, nah ini judulnya awalnya ya, manusia dan hewan itu sama sebetulnya ya, sama, tidak ada bedanya. Manusia adalah hewan yang mempunyai logika ya. Jadi yang membedakan kita dan hewan itu logika ya sebetulnya. Otak kiri ya. Otak kiri. Yang kedua secara spiritual manusia punya gland pineal atau pineal gland atau mata ketiga yang kecil ya. Otak tengah istilahnya. Seperti itu. Itu yang membedakan manusia kenapa bisa mengalami spiritual. Bisa mengalami kesadaran. Bisa menelusuri asal-usul jati dirinya. Dan hewan tidak bisa seperti itu ya. Oke. Jadi ada persamaan antara manusia dan hewan dan disebut dengan naluri ya. Jadi manusia juga punya naluri, hewan juga punya naluri atau insting. Ya. Apa itu insting? Insting adalah alat atau media yang membuat kita bertahan hidup seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan perencanaan sebetulnya ya, bukan pikiran Anda yang merencanakan untuk berbisnis, untuk bekerja, untuk apa seperti itu ya. Kita itu sebetulnya tanpa itu kita sudah dilengkapi dengan hardware dan software yang sangat sempurna oleh Tuhan atau oleh alam semesta, dan salah satunya adalah insting, naluri seperti itu, kealamiahan. Dan itu juga ada pada hewan. Oleh karena itu hewan itu tidak bisa bisnis, hewan itu tidak bisa kerja, tapi dia hidup, dia makan seperti itu ya. Nah, Anda manusia kebingungan untuk nyari makan. Nah ini kan kebalik ya, manusia sudah dilengkapi dengan sesuatu hal yang lebih sempurna, yang lebih lengkap, tapi malah bingung sendiri. Nah seperti itu. Karena apa? Ibarat dikasih senjata, senjatanya dia tidak bisa menggunakan dengan tepat, akhirnya kena sendiri, bingung sendiri seperti itu. Nah, karena kita mengalami kebingungan ya soal mencari makan, cara mencari ekonomi, ada yang pusing, ada yang sampai bunuh diri, makanya kemudian solusinya sebetulnya bukan menambah ilmu ya, bukan nambah ilmu, nambah trik, nambah konsep, nambah bagaimana caranya untuk bisa lebih sukses, bagaimana caranya untuk bisa macam-macam ya. Tetapi sebetulnya adalah kembali ke kealamian kita sendiri sebetulnya. Kembali ke dasar yang paling mendasar dari diri kita, yaitu kita itu sebenarnya sama dengan hewan. Makanya hewan itu bekerja dengan pakai insting. Makanya dia bisa makan, dia bisa hidup, dia bisa menikmati karena dia memiliki insting. Hanya itu aja sebetulnya. Makanya kita harus kembali kalau ingin bahagia, ingin sukses dan sebagainya, kembalilah ke kealamian kita atau ke naluriah kita, ke insting kita sebetulnya. Yang itu sebetulnya banyak dibunuh oleh program. Kita tuh banyak dikasih program-program, entah itu program pendidikan, entah program apa, program bahkan dari agama. Ada sebagian yang itu tidak tepat sebetulnya. Karena itu bertolak belakang dengan kealamian, kenaluriahan kita. Nah itu yang harus kita menelusuri kembali, mengupas kembali. Seperti bawang ya, kita kupas. Bukan kita menambahi kulitnya. Ya, tapi kita kupas sampai ke intinya, menjadi alami. Menjadi natural istilahnya, menjadi natural. Menjadi apa adanya seperti hewan seperti itu. Nah karena kealamian sendiri itu juga merupakan landasan awal kita mencapai kesadaran murni sebetulnya. Kita mencapai ke ilahi, kita mencapai spiritual. Anda harus alami dulu, harus apa adanya dulu, harus menjadi manusia seutuhnya ya.
bukan terkonsep, bukan terprogram, bukan terkotak-kotak oleh pembelajaran seperti itu. Ya, jadi pembelajaran yang saya berikan ini sebetulnya untuk mengembalikan kita ke alamiah kita sebetulnya, bukan untuk menambah ilmu, bukan untuk menambah pemahaman ya. Walaupun mungkin kalau orang menangkap yang tidak bisa tepat, nanti jadi pemahaman lagi seperti itu. Ya, bagi yang bisa mengambil kesimpulan aja sebetulnya yang akan jadi seperti itu. Ya, dan itu tidak semuanya ya. Oke. Jadi intinya adalah kalau Anda ingin hidup Anda itu enak, kalau Anda ingin tidak ribet, tidak ruwet, kembalilah ke kealamian kita, kembalilah kepada manusia yang seutuhnya ya. Yaitu hiduplah dengan insting, hiduplah dengan naluri kita. Nggak perlu mikir sebetulnya, hidup nggak perlu mikir ya. Jadi saya setelah menemukan eksperimen-eksperimen dan belajar kemana, intinya adalah kita akan bahagia, kita akan selalu mengalami miracle, keajaiban-keajaiban itu setelah nggak mikir malah. Setelah nggak mikir, kemudian kita nggak terlalu mengkonsep, nggak perlu mumet, ya menciptakan rumus-rumus, kembali aja ke kealaman kita, ke naluriahan kita yang mirip hewan itu sebetulnya. Makanya hewan itu bukan makanya ada pri kehewanan itu sebenarnya ya menurut saya tidak pas juga. Nah, hewan itu malah lebih suci dari kita karena dia lebih alami, dia apa adanya seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa kembali ke kealamiahan kita, ke instingan kita ya, agar kita bisa menjalani hidup dengan enjoy, dengan nikmat dan bahagia seperti itu. Ya. Yang pertama adalah kita harus membuang konsep istilahnya ya. Kita harus membuang konsep. Semuanya konsep itu kita harus membuangnya. Seperti itu ya. Dan tidak perlu banyak konsep sebetulnya. Itu yang pertama ya. Jadi konsep semuanya tentang konsep ekonomi, tentang konsep apa itu kita harus menyingkirkan seperti itu. Dan kita jadi apa adanya ya. Nah, kadang kita bingung ya membedakan antara ini insting apa pikiran seperti itu. Nah, ini yang harus ini yang titik tekan saya yang ingin saya bahas sebetulnya. Apa perbedaannya insting dan pikiran? Nah, ini ya. Kadang orang kan mikir, saya bertindak ini pakai insting atau pakai pikiran sebenarnya. Orang udah cocok, udah setuju dengan saya bahwa hidup itu pakai insting, bukan pakai pikiran seperti itu. Bukan pakai logika ya. Maka orang akan bingung juga nanti untuk kedepannya ya. Jadi apa sih bedanya insting sama pikiran itu sebetulnya? Karena hampir sama sebetulnya. Tapi beda ya, jelas beda. Jadi begini ya. Ini saya kasih contoh ya. Insting itu pada intinya adalah keluarnya itu dari dalam. Ya, nomor satu ya, catatan ya, bahwa insting itu keluarnya dari dalam, bukan dari luar. Jadi insting itu bukan dari luar, bukan karena pancingan sesuatu, tapi tanpa pancingan dia muncul sendiri seperti itu. Contoh, ya, Anda beol, itu kan ya, Anda beol, Anda pengen beol. Jadi begini, ketika Anda melihat WC, kemudian WC-nya itu bagus, kemudian tiba-tiba Anda pengen beol, nah itu bukan insting, itu pikiran. Ya, itu pikiran karena Anda terpancing oleh kondisi di luar seperti itu. Jadi itu beol Anda sudah bukan lagi insting tapi itu pikiran. Anda lihat WC-nya bagus, Anda tertarik, tiba-tiba kepengen beol. Nah, ini kan lucu. Yang kedua, Anda pengen kencing, WC-nya bagus, Anda pengen beol. Yang ketiga, Anda makan ya. Jadi Anda melihat makanan nih, misalkan ada orang makan sate misalkan, tiba-tiba Anda mencium baunya enak, kemudian Anda pengen makan, itu bukan dari insting, itu dari pikiran Anda seperti itu. Tetapi hampir sama ya, hampir sama. Jadi munculnya insting itu tidak didahului oleh sesuatu sebetulnya. Nah, ini yang harus dibedakan dan kita harus mengikuti yang itu sebetulnya. Contohnya adalah Anda nggak lihat sate, Anda nggak lihat makanan, tiba-tiba Anda kepengen makan sate. Nah, itu namanya insting.
lahirnya dari dalam. Anda nggak lihat WC, Anda nggak melihat kamar mandi, tiba-tiba Anda pengen mandi, Anda kepengen beol, itu namanya insting. Nah seperti itu ya. Ini sepertinya sepele ya, sepertinya sepele. Tapi ini kan nanti kalau dilanjutkan terus itu akan jadi hal yang sangat penting sebetulnya. Nah oleh karena itu hewan itu memiliki insting sehingga dia melihat makanannya itu dia tahu. Karena dia ngikuti instingnya, bukan ngikuti selera makan. Dia ngikuti instingnya sehingga ketemulah sama makanan. Nah itu alam semesta itu seperti itu, sangat presisi ya dalam mengatur apa ya, mengatur dunia istilahnya. Nah ketika kita lanjutkan ya, sebetulnya yang kedua perbedaannya adalah insting itu ketika Anda tekan itu Anda tambah rusak seperti itu. Jadi insting ciri-cirinya kalau Anda hambat, Anda halangi, Anda rusak. Anda akan pusing sendiri. Contoh, Anda pengen beol, Anda nggak lihat WC, Anda nggak lihat WC itu bagus dan sebagainya. Tiba-tiba Anda pengen beol, Anda tahan coba kalau nggak percaya. Anda akan bingung setengah mati ya, karena itu adalah dari dalam munculnya. Anda pengen makan, Anda tahan itu keinginan Anda untuk makan, Anda akan pusing sendiri karena Anda akan jadi kelaparan sebetulnya. Jadi insting itu tidak bisa ditahan sebetulnya ya. Nah, ketika ditahan, insting itu akan mengambil jalur lain yang lebih ekstrim dan ini akan merusak bawah sadar, akan merusak pikiran Anda dan merusak semuanya. Struktur tubuh ini akan berganti menjadi kacau seperti itu. Nah, itu perbedaannya ya. Ini sepertinya hal sepele ya, tapi nanti kalau saya arahkan jadi ekstrim nanti. Ya, karena insting itu tidak hanya makan, minum. Nah, termasuk ketika Anda bekerja. Makanya ini ilmunya sebenarnya ilmu yang lebih masuk ke tantra sebetulnya karena ngikuti alur. Ya. Jadi ini yang saya bahas sebetulnya ranahnya ke tantra ya. Bekerja, berbisnis, mencari uang itu sebetulnya sudah ada petunjuk dari alam semesta ya, atau dari Tuhan lewat insting sebetulnya. Cuman kita itu karena banyak terprogram oleh program-program pikiran, konsep tentang bisnis, konsep tentang cari uang, konsep tentang keuangan, rusak itu insting kita itu karena terprogram seperti itu. Ya, sehingga kita jadi mumet, jadi pusing ya, nggak punya duit terus dan sebagainya. Nah kalau kita mulai menggali insting kita, maka insting itu seperti rudal ya, dia akan mencari sasaran sendiri secara tepat seperti itu. Tapi latihannya Anda harus ini konsisten ya, konsisten mengikuti insting, ikuti aja, konsisten terus ikuti, nanti akan Anda hafal ya, Anda akan hafal apa itu insting, apa itu pikiran, dan kemudian Anda mengikuti insting gitu. Seperti itu. Contoh dalam hal bekerja nih, kalau orang yang sudah paham tentang insting, dia bekerjanya nggak salah-salahan seperti itu. Karena dia akan bekerja di mana itu yang menentukan instingnya dia seperti itu. Ya, insting itu yang akan menentukan. Jadi pikirannya kosong. Nah, beda ketika Anda melihat sebuah bisnis kemudian Anda tertarik ya. Itu bukan insting, itu karena Anda melihat keuntungan. Oh, kelihatannya orang itu berbisnis karena untungnya gede. Nah, itu bukan insting, itu pikiran. Kemudian Anda jalani, rusak tiba-tiba kolab. Nah, seperti itu ya. Ini contoh kecil-kecil aja dulu ya sebetulnya. Ini nanti sampai hal yang besar sebetulnya. Jadi seperti itu ya. Ini sebenarnya sangat sulit dan jarang dimiliki orang sebetulnya ilmu ini. Jadi insting itu, tapi nanti ketemunya yang ekstrim ya. Insting itu akan menunjukkan sampai titik-titik yang ekstrim sebetulnya. Kalau Anda ikuti terus seperti itu. Tetapi sebetulnya itulah jalan kebenaran Anda seperti itu. Insting Anda itu yang menunjukkan garis kehidupan Anda. Maka insting itu biasanya selalu tepat ya. Insting itu selalu tepat sebetulnya. Kalau Anda sudah peka dengan insting, itu akan selalu tepat. Ya, Anda bekerja di mana, dengan siapa, bekerja sama dengan siapa, dalam bidang apa. Ya, kalau insting itu sudah Anda ikuti dan Anda hanya mengikuti insting, akan tepat seperti itu, tanpa logika ya. Ini nggak perlu mikir, bisnis nggak perlu mikir, dijalani aja, tiba-tiba boom seperti itu.
dan itu di luar prediksi Anda. Ya, itu tentang insting ya. Makanya hewan itu nggak perlu mikir, nggak perlu punya konsep bisnis, nggak punya motivator, tapi dia hidup dan dia makmur dan dia bahagia seperti itu. Karena dia hanya punya insting, nggak punya logika. Nah, kita punya logika, tapi logika kita itu malah bikin kita ruwet. Padahal logika itu sebenarnya alat yang sangat canggih juga sebetulnya. Nah, itu ya. Jadi seperti paradok ya sebetulnya. Nah, contoh lain adalah soal percintaan. Nah, ya kita nyambung kemana-mana ini. Soal percintaan. Ketika Anda melihat wanita, kemudian Anda tertarik, ya. Nah, kemudian Anda kepengen ajak jalan dan sebagainya ya. Itu bisa jadi bukan insting ya, itu pikiran. Ya, itu pikiran. Pikiran itu selalu terkonsep. Contohnya begini. Kalau dalam pikiran Anda itu ada konsep tentang aku suka wanita yang putih, yang begini, yang rambutnya lurus dan sebagainya, maka setiap Anda ketemu itu, Anda pasti suka. Karena itu bukan dari insting, itu dari pikiran Anda. Dan di dalam pikiran Anda sudah ada konsep itu sebetulnya. Aku suka yang tipe ini. Nah, beda dengan insting. Kalau insting itu acak ya, sifatnya random, acak. Jadi nggak bisa diterka. Ketika Anda melihat orang yang cantik sesuai dengan tipe Anda, belum tentu Anda suka seperti itu. Karena Anda mengikuti insting. Beda ya. Contoh yang lain adalah tentang makanya kalau Anda ketemu, misalnya yang masih jomblo nih ya, ketemu cewek, ketemu wanita, atau cewek ketemu pria, lihat dulu insting Anda, jangan terbawa oleh pikiran. Seperti itu. Kalau Anda melihat insting itu biasanya tepat. Dan saya yakin pasti tepat. Kalau itu betulan instingnya, munculnya dari dalam. Nah, yang selanjutnya adalah tentang seks ya. Seks juga ada dua sebetulnya. Yang pertama itu bisa lahir dari pikiran, yang kedua bisa dari insting. Nah, yang lain dari pikiran itu yang bagaimana? Ya itu tadi, ketika Anda melihat wanita, tiba-tiba muncul hasratnya. Nah, itu dari pikiran jelas ya. Tetapi Anda nggak lihat wanita, Anda nggak ya cuman diem-diem aja, tiba-tiba muncul. Nah, itu namanya insting. Namanya insting. Nah, insting itu nggak peduli wanitanya yang bagaimana. Tidak ada urusannya sama bentuk dengan wanita yang Anda sukai. Bukan karena Anda suka dengan seseorang kemudian hasrat Anda naik, itu namanya pikiran. Ya, namanya insting itu enggak memiliki objek. Dia munculnya langsung alami dari dalam. Nah, ini biasanya yang diatur oleh konsep. Kalau misalkan budaya ya, budaya. Oh, kalau kamu berhasrat itu dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu seperti itu. Nah, sebetulnya insting itu dia tidak peduli dengan itu sebetulnya. Insting itu alami. Jadi tidak perlu diatur. Contohnya seperti ini. Anda kepengen beol nih. Nah, kalau dalam konsep itu Anda harus diatur beolnya harus di sini seperti itu. Padahal insting itu nggak peduli dengan lokasi sebetulnya. Insting itu hanya soal Anda, hasrat Anda tiba-tiba pengen beol itu aja sebetulnya. Soal BO-nya di sini atau di sana itu memang tidak ada kaitannya sebetulnya. Ya, tidak ada kaitannya sebetulnya ya. Makanya ketika itu diatur, insting Anda diatur, Anda harus BO jam sekian, Anda harus BO jam sekian, kalau jam sekian nggak boleh BO, hancur ya. Kealamian Anda itu jadi rusak seperti itu. Karena Anda terlalu mengatur, terlalu membuat konsep di dalam pikiran Anda. Pagi harus kerja, pagi harus mandi, gosok gigi, siang itu makan. Itu Anda seperti robot ya, terkonsep seperti itu. Dan Anda tidak akan bisa mengenali insting Anda. Dan kemudian Anda akan terpisah dari alam semesta ya. Anda akan terpisah dari alam semesta yang menitipkan informasinya lewat insting itu tadi sebetulnya. Makanya kalau Anda sudah bekerja, orang-orang yang bekerja dengan insting itu liar. Ya, dan tidak bisa diterka. Kadang-kadang pagi biasanya mandi tiba-tiba nggak mandi, mandinya siang seperti itu. Tiba-tiba pagi itu selalu ngopi di situ, Anda temui nggak ada.
Karena itu bersifat random ya, dia mengikuti instingnya kemana gitu. Termasuk bekerja, termasuk dalam hubungan, termasuk semuanya ya. Kalau orang yang pakai insting nggak bisa diterka. Dan insting itu ketika Anda tekan, dia akan meledak dan menghancurkan saraf-saraf mental Anda seperti itu. Jadi itu bisa merusak alam bawah sadar, bisa merusak pikiran, sehingga kemudian yang di dalam ini tidak bisa harmoni, tidak bisa seimbang. Yang terjadi adalah kekacauan, konflik di dalam sebetulnya. Sehingga dia muncul ketidakbahagiaan, muncul macam-macam ya, banyak sekali masalah yang terjadi. Itu disebabkan oleh Anda terlalu mengatur diri Anda sesuai dengan konsep orang banyak seperti itu ya. Anda harus kaya, Anda harus jadi ini, harus jadi itu, harus bekerja. Kalau nggak punya pekerjaan nanti dianggap tetangga itu orang keluyuran. Nah itu kan masyarakat itu punya konsep-konsep tersendiri ya. Sebenarnya itu aneh sebetulnya. Karena manusia itu bebas ya. Bebas tapi sebetulnya kalau Anda ikuti insting itu Anda teratur sebetulnya, nggak neko-neko ya. Bukan berarti bebas kemudian seenaknya rendah. Kalau Anda butuh insting, itu Anda teratur sebetulnya. Cuman keteraturannya tidak seperti keteraturan pikiran. Tidak seperti konsep. Tiba-tiba Anda nggak kerja, tapi gaji Anda lebih besar. Tiba-tiba ketemu bisnis A. Seperti itu. Hasilnya lebih besar. Sepertinya nggak kerja. Dilihat orang seperti hanya main-main. Nah, orang kaget seperti itu. Yang lain kerja mati-matian. Jadi macam-macam ya. Kalau Anda sudah mengikuti itu, maka kehidupan Anda akan harmonis, seimbang, dan tidak ada konflik. Makanya orang hidup di dunia itu sebenarnya tidak disuruh untuk punya masalah, tapi untuk perayaan, untuk menikmati, untuk bahagia. Karena sudah disiapkan oleh semesta dan Tuhan itu dengan hardware dan software yang sangat sempurna sebetulnya. Dan tidak ada masalah sebetulnya. Cuman karena terlalu banyak konsep yang ribuan tahun ditanamkan ke otak kita, sehingga otak kita jadi kotor. Kita tidak kembali lagi ke alami, tapi kita menjadi robot masyarakat istilahnya ya. Kita harus begini, kita harus begitu. Kalau begini nanti kamu salah, dianggap nggak benar. Kamu harus menjadi seperti ini, sehingga kamu akan penuh dengan dijejali dengan informasi-informasi yang membuat kamu tidak bisa mengenali insting-insting kita yang dari awal. Makanya sebetulnya untuk bahagia itu simple. Kita tinggal ngalir aja, ngalir dengan insting kita, ngalir aja. Di situ akan ketemu sendiri sebenarnya. Seperti rumput yang tumbuh itu tidak ada yang ngatur sebetulnya. Tapi dia bisa tumbuh sesuai dengan kealamiannya. Matahari tanpa ada yang ngatur tuh, siapa yang ngatur? Yang memprogram siapa? Itu bisa jalan sendiri dari timur ke barat, ya kan? Air tidak ada yang ngatur, tiba-tiba yang ngalir. Nah, ketika kita sudah menjadi alaminya, maka ya seperti air tadi ya, kita mengalir sesuai dengan aliran alam semesta, sehingga kehidupan kita jadi serba pas, ya, serba tepat, klik nyambung seperti itu. Jadi semuanya klik, 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 klik. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Dan tidak ada masalah. Oke, itu aja dari saya. Agak panjang videonya, tapi semoga bermanfaat. Selamat siang.